Perkenalkan, nama saya Alicia Helmalia Milani dari kelas 12 A1 dengan nomor absen 2. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri dan virus maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, salah satu contohnya adalah nata de coco yang merupakan hasil makanan yang dibuat dengan bioteknologi konvensional, yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara alami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan daripada nata de coco. Dalam pembuatan nata de coco ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan, yaitu alat yang harus dipersiapkan adalah wadah plastik, gelas ukur, saringan, koran atau kertas coklat, karet gelang, kompor, panci, dan juga sendok. Kemudian bahan yang diperlukan adalah 1 liter air kelapa, 10 gram ZA, 100 gram gula pasir, 100 ml starter, dan 2 sendok makan asam cuka. Dalam langkah-langkah pembuatan nata de coco, tahap pertama yang harus dilakukan adalah saring air kelapa yang akan digunakan hingga benar-benar tidak ada kotoran. Selanjutnya, masukkan air kelapa tersebut sebanyak 1 liter ke dalam panci, lalu tambahkan gula sebanyak 100 gram. Gula di sini merupakan sumber karbon bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter pseudomonas, dan sumber karbon ini merupakan faktor penting dalam proses fermentasi bakteri. Langkah yang ketiga yaitu masak air kelapa hingga gulanya larut dan tidak perlu sampai mendidih. Langkah keempat adalah matikan kompor dan tunggu hingga air kelapa dingin. Kemudian, pindahkan air kelapa yang sudah dingin tadi ke wadah plastik dan beri tambahan 2 sendok makan asam cuka dan aduk hingga rata. Kemudian, tambahkan ZA sebanyak 10 gram dan aduk sampai ZA benar-benar larut. Nah, ZA ini merupakan sumber nitrogen. Penambahan sumber nitrogen bertujuan untuk meningkatkan aktivitas Acetobacter pseudomonas dalam memproduksi nata. Selanjutnya yaitu menambahkan starter Acetobacter pseudomonas atau bibit nata sebanyak 100 ml dan kemudian diaduk sampai rata. Kemudian siapkan koran atau kertas coklat, lalu tutup bagian atas wadah plastik menggunakan koran atau kertas coklat tersebut, lalu ikat menggunakan karet gelang. Selanjutnya, letakkanlah wadah ini di tempat yang permukaannya datar dan pastikan selama proses fermentasi ini, wadah tersebut tidak tersenggol sedikit pun. Proses fermentasi pada nata de coco ini berlangsung selama kurang lebih sekitar 10 hingga 11 hari. Nah, dapat dilihat pada hari ketiga itu sudah mulai terbentuk lapisan tipis di atas permukaan substrat. Warnanya putih seperti serabut halus dan sudah mengeluarkan bau asam. Nah, lapisan putih tersebut dari hari ke hari akan semakin tebal, seperti perubahan nata yang dapat kita amati dari hari ke hari berikutnya. Setelah hari ke-11, nata sudah siap untuk dipanen. Buka penutup nata secara perlahan dan amati apakah bentuk nata sudah bagus dan layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, ambil nata de coco dan cuci menggunakan air yang mengalir hingga lapisan lendirnya menghilang. Kemudian rendam nata menggunakan air bersih selama kurang lebih 1-3 hari untuk menghilangkan rasa asamnya. Air rendaman ini harus rutin diganti setiap harinya.
Setelah direndam beberapa hari, nata dapat dipotong-potong sesuai selera. Kemudian masak air dan juga gula hingga larut, lalu tambahkan pandan untuk menambah aroma wangi pada nata de coco. Kemudian masukkan nata de coco dan masak nata de coco tersebut hingga matang. Setelah matang, Anda dapat mengolah nata de coco ini menjadi minuman ataupun makanan sesuai selera. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Belanda, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.